Malam itu hujan turun deras, menimbulkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon di pinggir jalan berderit seperti keluhan orang tua yang kesakitan. Di tengah kesunyian malam, sebuah motor tua berhenti di depan rumah besar yang sudah lama kosong. Rumah itu terkenal sebagai rumah guna-guna, tempat yang konon pernah dipakai seorang dukun untuk memelihara sesuatu yang tidak boleh disebutkan namanya. Rumah bercat putih yang kini mengelupas itu berdiri angkuh di tengah pekarangan luas, dengan jendela-jendela pecah seperti mata yang selalu mengawasi. Raka, seorang pemuda berusia 26 tahun, turun dari motornya sambil menghela napas. Ia sebenarnya tidak ingin datang, tapi undangan yang ia terima sore tadi terlalu aneh untuk diabaikan. Sebuah amplop coklat lusuh, tanpa nama pengirim, berisi hanya satu kalimat. Datanglah malam ini, bawa nyali, dan jangan sendirian. Di bagian belakang amplop, ada gambar segitiga dengan mata di tengahnya, digambar menggunakan tinta merah. Awalnya Raka pikir itu hanya lelucon dari teman-temannya. Tapi ketika ia menunjukkan amplop itu pada sahabatnya Yuda, wajah Yuda mendadak pucat dan ia langsung memaksa ikut. Kini, mereka berdua berdiri di depan gerbang besi berkarat rumah itu, menatap satu sama lain tanpa mengucap sepatah kata pun. Suara petir menggelegar, disusul kilatan cahaya yang sesaat menerangi seluruh halaman. Dan di saat kilatan itu muncul, Raka melihat sesuatu. Bayangan hitam bergerak di jendela lantai 2. "Lo lihat nggak?" tanya Raka dengan suara pelan. "Lihat, tapi gue rasa kita belum boleh masuk." Tiba-tiba, pintu gerbang itu berderit terbuka sendiri, perlahan, seolah mengundang. Dari dalam rumah samar-samar terdengar suara perempuan tertawa lirih, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Raka dan Yuda saling pandang. Mereka tahu ini bukan lelucon. Tapi entah kenapa, langkah mereka tetap maju melewati gerbang itu. Di ruang tamu rumah itu, aroma menyengat seperti bunga Kamboja bercampur darah segar menyambut. Lantai berdebu, tapi ada jejak kaki yang masih basah menuju lorong gelap di dalam. Yuda mengeluarkan senter dari tasnya, menyorot ke arah lorong itu. Sekilas terlihat sosok perempuan berambut panjang, gaun putih lusuh, berdiri membelakangi mereka. Rambutnya basah meneteskan air ke lantai. "Permisi," suara Raka tercekat. Sosok itu tidak bergerak. Tiba-tiba, dari atas tangga terdengar langkah kaki cepat, seperti seseorang berlari, tapi suaranya berat, menyeret. Lampu gantung tua di langit-langit mulai bergoyang sendiri dan udara di ruangan itu menjadi lebih dingin, menusuk tulang. Kemudian, dari lorong gelap itu terdengar bisikan. "Kalian datang, berarti kalian siap jadi korban berikutnya." Jeritan panjang kembali terdengar, kali ini jauh lebih dekat. Dan sebelum mereka sempat mundur, pintu rumah itu menutup dengan hentakan keras. Pintu rumah itu tertutup rapat, membuat dentuman keras yang memantul di seluruh ruangan. Raka langsung mencoba membukanya, tapi seolah-olah pintu itu menyatu dengan dinding. Tidak ada celah, tidak ada bunyi engsel. "Astah, ini pintu atau tembok?" Raka mulai panik. Yuda masih memegang senter, berbalik menatap lorong gelap di depan mereka. Jejak kaki basah yang mereka lihat sebelumnya kini terlihat jelas, besar, tapi aneh. Bentuknya tidak seperti telapak manusia. Jari-jari kaki memanjang, dan ada bekas cakar di ujungnya. "Apa ini binatang?" bisik Yuda. Sebelum Raka menjawab, terdengar bunyi ketukan pelan dari bawah lantai, seperti seseorang mengetuk kayu dari dalam tanah. Tok, 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 perlahan tapi teratur.
Udara di dalam rumah semakin dingin, napas mereka terlihat seperti kabut. Aroma bunga Kamboja bercampur amis darah semakin kuat. Mereka mengikuti jejak itu yang berakhir di sebuah pintu kecil di bawah tangga. Pintu itu rendah, seperti pintu untuk gudang. Catnya mengelupas dan di bagian tengahnya terukir simbol segitiga bermata, sama persis seperti di amplop yang mereka terima. Yuda menelan ludah. "Lu mau buka?" Raka ragu, tapi entah kenapa tangannya bergerak sendiri memutar gagang pintu itu. Begitu terbuka, udara pengap langsung menyembur keluar. Aroma busuknya begitu pekat, membuat mata mereka berair. Di balik pintu itu, ada tangga kayu tua menurun ke ruang bawah tanah. Dindingnya lembab, dan dari bawah terdengar suara seperti seseorang sedang berbisik-bisik. Kata-katanya tidak jelas, seperti dalam bahasa asing di telinga mereka. Senter Yuda menyorot ke bawah, dan sesaat mereka melihat banyak boneka kepala manusia, bukan patung, tapi kepala sungguhan yang sudah membusuk dipajang di rak kayu. Matanya kosong, tapi mulutnya terbuka seperti sedang menjerit. Jeritan panjang terdengar lagi, kali ini tepat di belakang mereka. Raka menoleh cepat, tapi yang dilihat hanya bayangan hitam sebesar manusia menempel di dinding, merayap cepat menuju langit-langit seperti laba-laba. Tanpa sadar, kaki mereka justru melangkah ke bawah mengikuti jejak itu. Menuruni tangga, bisikan di bawah tanah makin jelas. "Kalian sudah dipilih. Jangan melawan." Di langkah terakhir tangga, senter Yuda berkedip-kedip, lalu mati. Gelap total. Dan di kegelapan itu, ada sesuatu yang menyentuh bahu Raka. Sentuhan di bahu Raka terasa dingin, sangat dingin, seperti es yang menembus kulitnya. Ia refleks menepis, tapi yang ia rasakan justru jemari panjang dan kurus dengan kuku tajam yang menyeret sedikit kulitnya. "Siapa di situ?" Raka berteriak, suaranya bergema di ruang bawah tanah. Tak ada jawaban, hanya suara napas, berat, kasar, dan terasa dekat sekali, seolah berada tepat di telinga mereka. Yuda panik, menekan-nekan tombol senter. Lampu senter berkedip sekali, dan dalam kilatan singkat itu, mereka melihatnya. Wajah pucat, matanya hitam penuh tanpa bola mata putih, mulutnya sobek lebar hingga ke pipi, dan di giginya masih menempel potongan daging yang sudah menghitam. Wajah itu menggantung di udara, tanpa tubuh. Cahaya senter mati lagi, gelap total. Dari arah rak yang dipenuhi kepala busuk itu, terdengar suara seperti puluhan orang berbisik bersamaan, seolah kepala-kepala itu hidup. Kata-katanya makin jelas. "Jangan naik, jangan kembali. Di atas, mereka sudah menunggu." Yuda menelan ludah. "Mereka, maksudnya siapa?" Tiba-tiba, suara ketukan di lantai atas kembali terdengar. Tapi kali ini, disertai suara langkah banyak orang berjalan bersamaan, teratur, berat, seperti pasukan. Raka dan Yuda mulai mundur, tapi langkah mereka terhenti ketika di depan tangga. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan bergaun putih lusuh. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup, dan di kedua tangannya ia menggenggam benda yang masih meneteskan darah segar. Apa itu?" Suara Yuda bergetar. Perempuan itu mengangkat benda itu ke arah cahaya samar yang masuk dari celah papan. Raka menahan napas. Itu adalah kepala manusia yang masih hangat. Darahnya menetes ke lantai, membuat aroma amis memenuhi ruangan.
Lalu perempuan itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar, tak wajar, hingga tulang pipinya terlihat. Satu lagi untuk koleksi. Di belakang mereka, suara rak kayu roboh dan sesuatu bergerak cepat di lantai, menyeret diri menuju kaki Raka. Dan sebelum mereka sempat lari, pintu kecil di bawah tangga menutup sendiri dengan dentuman keras. Gelap, hening, lalu terdengar bisikan. Sekarang giliran kalian. Kegelapan di bawah tanah itu terasa berat, seperti udara yang dipenuhi lumpur, membuat nafas Raka dan Yuda tersengal-sengal. Satu-satunya suara hanyalah detak jantung mereka, sampai bisikan itu kembali terdengar. Kesini, waktunya dimulai. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki mereka bergetar pelan, lalu sebuah panel kayu di pojok ruangan terbuka sendiri, memperlihatkan lorong sempit yang menurun lebih dalam lagi. Dari sana, keluar cahaya merah temaram dan aroma tajam seperti belerang bercampur darah hangus. Yuda menoleh ke Raka, wajahnya pucat. Kalau kita masuk, kita nggak akan balik lagi, Rak. Namun langkah mereka justru bergerak sendiri, seolah ada tarikan tak kasat mata yang memaksa mereka maju. Lorong itu dipenuhi simbol aneh di dinding, lingkaran, segitiga, dan mata. Semuanya digoreskan dengan sesuatu yang terlihat seperti darah kering. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan batu yang lebih luas. Ruang ritual. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar berwarna hitam yang dilukis di lantai, dikelilingi lilin-lilin merah yang menyala redup. Lilin itu tidak meleleh, seolah apinya tak tersentuh waktu. Di luar lingkaran itu, tersusun belasan sesaji aneh. Botol kaca berisi rambut manusia, mangkuk tanah liat berisi mata hewan, dan yang paling mengerikan, tangan manusia yang sudah menghitam, menggenggam erat potongan kertas bertuliskan nama. Yuda berjongkok, mencoba membaca tulisan itu. Nama pertama di kertas tersebut adalah nama Rata. Detik itu juga, dari dalam lingkaran hitam, bayangan tinggi kurus muncul, perlahan membentuk wujud manusia. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan di mulutnya keluar suara yang terdengar seperti 20 orang berbicara bersamaan. Akhirnya, dua nama terakhir. Sosok itu mengangkat tangannya, dan semua lilin bergetar seperti tertiup angin. Dari sudut ruangan, perempuan bergaun putih yang mereka lihat sebelumnya melangkah masuk. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, dan anehnya, ia tersenyum hangat pada mereka. Kalian adalah pengganti kami. Lantai mulai retak, dan dari celah-celahnya keluar tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki mereka. Yuda menjerit, mencoba menarik Raka, tapi semakin mereka melawan, semakin kuat tarikan itu. Suara-suara bisikan berubah menjadi teriakan minta tolong, bercampur dengan tawa melengking. Dan tepat saat tangan itu hampir menyeret Raka ke dalam lingkaran, semua lilin padam. Gelap total. Sunyi. Hanya suara langkah kaki yang semakin mendekat dari arah lorong masuk. Langkah kaki itu terdengar jelas, pelan tapi mantap, menyusuri lorong sempit menuju ruang ritual. Raka dan Yuda berdiri membeku, tak berani bersuara. Lilin-lilin yang tadi padam tiba-tiba menyala kembali satu persatu, tapi nyalanya redup, seperti api lilin di ruangan berkabut. Dari kegelapan lorong muncul seorang pria tua mengenakan jubah hitam panjang,
Wajahnya tirus, matanya dalam, dan di tangan kirinya ia membawa tongkat kayu hitam yang ujungnya terikat tali berisi gigi-gigi manusia. Cepat keluar dari lingkaran itu. Suaranya berat tapi tegas. Yudah ragu. "Loh, siapa?" Pria itu melangkah masuk menatap sosok tinggi kurus bermata merah di dalam lingkaran hitam. "Aku yang pernah menghentikanmu, tapi gagal." Sosok bermata merah itu mengeluarkan suara mendengung rendah, membuat dinding batu bergetar. Lilin-lilin kembali berkedip, dan tangan-tangan hitam dari lantai berusaha meraih kaki Rakah dan Yudah lagi. Pria tua itu mengangkat tongkatnya, membaca mantra dalam bahasa yang sama dengan bisikan-bisikan di ruangan ini. Tapi kali ini nadanya berbeda, seperti melawan sesuatu. Lilin-lilin tiba-tiba menyala terang membuat sosok tinggi kurus itu mundur selangkah. "Cepat ikut aku kalau kalian mau hidup," perintahnya. Tanpa pikir panjang, Raka dan Yudah mengikuti pria itu keluar lorong. Namun saat mereka meninggalkan ruang ritual, Raka sempat menoleh sekali. Dan ia melihat perempuan bergaun putih itu tersenyum, lalu berbisik tanpa suara, seolah mengucapkan sesuatu yang hanya ditujukan untuknya. Lorong itu berliku panjang, seperti tak berujung. Suara langkah mereka bergema, tapi anehnya, gema itu terdengar memiliki satu langkah tambahan di belakang mereka. "Pak, ada yang ikut," Rakah mencoba memperingatkan. Pria itu tidak menjawab. Langkahnya tetap mantap, tapi ia mempercepat gerakannya. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah pintu kayu besar yang dipenuhi ukiran simbol. "Masuk, jangan lihat ke belakang," teriak pria itu. Raka dan Yudah langsung masuk. Begitu pintu ditutup, aroma tanah basah bercampur darah segar memenuhi ruangan. Mereka menatap sekeliling. Ternyata ini bukan jalan keluar. Ini adalah ruangan lain, penuh toples kaca berisi bagian tubuh manusia yang diawetkan. Dan di tengah ruangan itu ada kursi kayu besar dengan rantai-rantai berlumuran darah. Pria tua itu menatap mereka. "Kalau kalian mau selamat, salah satu dari kalian harus duduk di kursi itu." Raka dan Yudah saling pandang. Mereka mulai menyadari pria ini mungkin bukan penyelamat sama sekali. Udara di ruangan itu begitu pengap, setiap tarikan napas seperti menghirup kabut bercampur darah yang sudah basi. Rantai-rantai di kursi kayu besar itu berderit pelan, seolah sudah lama menunggu penghuninya. Raka melangkah mundur. "Apa maksudnya? Kenapa kita harus duduk di situ?" Pria itu menatap mereka dengan sorot mata kosong. "Rumah ini tidak akan melepas kalian begitu saja. Ia menuntut satu tumbal. Jika tidak, kalian berdua akan hilang." "Gila, kita nggak mau ikut permainan ini!" Yudah berteriak, keringat membasahi wajahnya. Pria itu tersenyum tipis. "Kalian pikir aku mau? Aku juga pernah seperti kalian. Tapi aku memilih duduk, dan sejak itu aku terjebak di sini selamanya. Bedanya, aku masih hidup." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Kalau lu masih hidup, kenapa lu nggak keluar?" Tatapan pria itu berubah kosong, karena pintu keluar di sini selalu menuju ke dalam. Tiba-tiba, pintu besar di belakang mereka bergetar keras. Dari celah-celahnya, keluar asap hitam pekat yang melayang masuk, berputar-putar di langit-langit lalu turun perlahan seperti mencari sesuatu. Asap itu membentuk wajah perempuan bergaun putih yang tersenyum lebar. "Pilih, atau aku yang memilih." Suara itu membuat rantai di kursi bergerak sendiri, membuka lebar seperti tangan yang siap merangkul. Yudah mundur ke tembok, panik. "Rak, kalau kita nggak milih, dia bakal ambil kita dua-duanya."
Pria itu meletakkan tongkatnya di lantai. Waktu kalian hampir habis, duduklah, biarkan rumah mengambil salah satu dari kalian. Raka menatap Yuda, sahabat yang sudah dikenalnya sejak SMA, yang pernah menyelamatkan nyawanya sekali di jalan raya. Kini pilihan itu terasa seperti tikaman di dada. Suara perempuan itu kembali terdengar, lebih lembut, hampir membujuk. Duduklah, hanya sebentar, lalu kau akan bebas. Lilin-lilin di sudut ruangan berkedip-kedip, dan dari lantai keluar tangan-tangan hitam yang mulai meraih kaki mereka. Yuda akhirnya berteriak, "Rak, pilih gue aja!" Raka terpaku, tangannya gemetar. Dan tiba-tiba, kursi itu bergerak sendiri, meluncur cepat ke arah Yuda. Rantai-rantai langsung melilit tubuhnya, menariknya duduk dengan paksa. Suara jeritan Yuda memecah ruangan, jeritan yang berubah menjadi tawa histeris. Jeritan Yuda yang memekakkan telinga perlahan berubah menjadi tawa. Bukan tawa biasa, tawa itu serak, rendah, dan bergema seperti datang dari banyak mulut sekaligus. Rantai-rantai di kursi itu bergerak sendiri, menyesuaikan posisi tubuh Yuda seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Dari ujung rantai, menetes cairan hitam kental seperti oli bercampur darah. Jatuh ke lantai dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. "Yuda, lu dengar gue nggak?" Raka berteriak berusaha mendekat. Mata Yuda terangkat perlahan, dan kini bukan lagi mata manusia. Kedua matanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali, dan di dalamnya terlihat kilatan api merah yang bergerak seperti hidup. "Raka," suaranya berat, nyaris tak terdengar seperti dirinya. "Akhirnya, gue ngerti kenapa rumah ini ada." Raka mundur satu langkah. Lu masih Yuda kan?" Yuda tersenyum, senyum lebar yang membuat kulit pipinya meregang seperti hampir robek. "Rumah ini lapar, dan gue bagian darinya sekarang." Pria itu melangkah mendekat, menatap Yuda dengan sorot waspada. Dia sudah terikat, kita harus pergi sebelum. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, rantai-rantai di kursi meledak ke segala arah seperti cambuk, memukul dinding batu dan memecahkan toples-toples gacha berisi potongan tubuh. Cairan di dalamnya tumpah, menetes ke lantai, dan mulai bergerak sendiri menuju kursi. Cairan itu merangkak seperti ular, masuk ke dalam tubuh Yuda melalui mulut dan matanya. Tawa Yuda semakin keras, bergema memenuhi ruangan, membuat lilin-lilin padam satu persatu. Dalam kegelapan, hanya mata merahnya yang terlihat. "Rak, lu nggak akan pulang sendirian!" Tiba-tiba, kursi itu mulai bergerak maju, menyeret diri ke arah Raka, sementara rantai-rantainya memanjang siap melilit korban berikutnya. Pria itu menarik Raka. "Kita harus lewat jalur belakang." Mereka berlari, menembus pintu kecil di sisi ruangan. Tapi sebelum pintu tertutup, Raka sempat menoleh sekali lagi dan melihat Yuda berdiri dari kursinya. Rantai-rantai terlepas, tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya, kulitnya menghitam, dan tawa itu masih bergema. "Giliran lurak!" Lorong yang mereka masuki sempit dan rendah, memaksa Raka dan pria tua itu menunduk sambil berlari. Dindingnya basah, licin, dan dari sela batu menetes air berwarna merah gelap yang menimbulkan bau besi. Di belakang mereka terdengar suara langkah berat bercampur gesekan rantai. Yuda. Tapi kini langkahnya tidak seperti manusia. Setiap injakan terdengar menghentak dan gema tawanya memenuhi lorong sempit itu.
Rak, lu gak bisa sembunyi. Rumah ini udah pilih lu. Raka berbisik panik. Pak, kalau dia udah berubah, apa masih bisa diselamatkan? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Nafasnya berat, tapi matanya tajam. Bisa, tapi hanya kalau lu berani bayar harganya. Dan harganya, nyawa lu sendiri. Sebelum Raka sempat bertanya, suara rantai menghantam dinding tepat di belakang mereka, membuat batu-batu berjatuhan. Yuda sudah semakin dekat. Dari kegelapan terlihat matanya yang menyala merah, bergerak cepat tanpa tersendat. Mereka sampai di persimpangan lorong. Pria tua itu tanpa ragu memilih jalur kiri, sementara suara langkah Yuda memantul dari segala arah, membuat sulit menebak jaraknya. Lorong kiri itu berakhir di sebuah pintu besi tua, penuh goresan dan bekas cakar. Pria tua itu mengeluarkan kunci besar dari lehernya, membukanya dengan tergesa. Begitu pintu terbuka, hawa di baliknya jauh lebih dingin. Dingin yang menusuk tulang, membuat kulit Raka merinding. Di dalam ruangan itu, ada altar batu dengan sebuah buku tebal di atasnya. Sampul buku itu terbuat dari kulit manusia, lengkap dengan bekas pori-pori dan tato samar yang terlihat seperti simbol-simbol aneh. Pria tua itu menatap Raka. Ini jantung rumah ini. Kalau lu bakar buku ini, rumah akan runtuh, tapi semua yang terjebak di sini akan ikut lenyap, termasuk gue dan Yuda. Raka menelan ludah. Pilihannya jelas, selamatkan dirinya atau hancurkan rumah bersama Yuda yang mungkin sudah tak bisa kembali. Suara langkah Yuda kini sangat dekat, hanya beberapa meter dari pintu. Nafasnya berat, rantai-rantai berderak, dan suara itu berbisik lembut. Buka pintunya, Rak, kita pulang bareng. Pria tua itu meletakkan obor di tangan Raka. Pilih sekarang, sebelum pintu ini jebol. Pintu besi mulai bergetar keras, dan retakan pertama muncul di bagian engselnya. Pintu besi bergetar semakin keras. Dari celah bawahnya, asap hitam mulai merembes masuk, membentuk jemari panjang yang meraba lantai, seperti mencari mangsa. Suara tawa Yuda semakin dekat, bercampur suara rantai yang diseret. Raka menatap obor di tangannya. Api kecil di ujungnya bergoyang, seolah tahu akan dipakai untuk mengakhiri sesuatu yang besar. Di hadapannya, buku bersampul kulit manusia itu berdiam di atas altar batu, seperti sedang menunggu disentuh. Rak, teriak pria tua itu, suaranya tegas namun getir. Kalau lu bakar, semuanya selesai. Tapi kalau lu ragu, rumah ini akan milih lu sebagai pengganti Yuda. Detik itu juga, pintu besi terbanting terbuka. Yuda masuk, atau sesuatu yang dulunya Yuda. Tubuhnya lebih tinggi, kulitnya retak-retak mengeluarkan asap hitam, dan matanya menyala merah terang. Rantai-rantai di tangannya bergerak sendiri seperti ular yang lapar. Rak, jangan percaya dia. Kalau lu bakar buku itu, lu bunuh gue. Gue masih di sini, Rak. Gue sahabat lu. Raka menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda manusia di wajahnya, tapi yang ia lihat hanyalah senyum lebar yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Pria tua itu memekik. Jangan dengarkan dia, itu bukan sahabatmu lagi. Api di obor bergoyang lebih besar, seolah memberi isyarat.
Raka merasakan jantungnya berdegup kencang, keringat bercucuran. Ingatan masa lalunya dengan Yuda terlintas. Tawa mereka saat sekolah, momen-momen di jalan raya, malam-malam begadang di warung kopi. Yuda melangkah mendekat. Rantai di tangannya berderak pelan. "Rak, kalau lu bakar itu, kita nggak akan pernah ketemu lagi. Lu mau itu?" Raka mengangkat obor, ujung apinya hanya sejengkal dari buku. Pria tua itu berbisik keras. "Pilih sekarang." Waktu seolah melambat, suara jantungnya bergema di telinga, napas berat Yuda, tatapan memohon yang bercampur ancaman, dan obor yang siap menyentuh buku. Raka menggertakkan gigi, berteriak, dan menghantamkan obor itu ke buku. Buku itu langsung menyala. Api menjilat kulit manusia di sampulnya, mengeluarkan jeritan. Jeritan bukan dari satu orang, tapi ratusan suara sekaligus. Ruangan bergetar, dinding retak, dan lantai mulai runtuh. Yuda menjerit marah, matanya menyala lebih terang. Asap hitam keluar dari tubuhnya, melayang ke udara, terbakar api yang sama. "Raka!" Pria tua itu mendorong Raka ke arah pintu keluar di sudut ruangan. "Lari! Rumah ini runtuh!" Lilin-lilin meledak, cahaya merah memenuhi ruangan. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan bergaun putih bertawa, tapi tawa itu berubah menjadi jeritan panjang yang memudar. Raka berlari sekuat tenaga, meninggalkan altar, meninggalkan Yuda yang kini terbakar dalam pusaran asap hitam. Begitu ia mencapai tangga menuju pintu keluar, cahaya siang menyambutnya. Namun begitu ia melangkah keluar, kakinya menapak lantai yang sama seperti di ruang tamu rumah itu. Rumahnya tidak hilang, dia tidak pernah keluar. Dari belakang, suara Yuda terdengar lagi dari yang lebih dekat sebelumnya. "Gue udah bilang, Rak, nggak ada pintu keluar di sini." Raka berdiri terpaku. Pintu yang tadi mengarah keluar kini hanya menampilkan ruang tamu rumah guna-guna, lengkap dengan sofa usang, lukisan perempuan bergaun putih di dinding, dan bau anyir yang menusuk hidung. "Lu pikir bisa keluar?" Suara Yuda terdengar di belakangnya, berat dan berlapis seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Raka memutar tubuh. Yuda berdiri di ambang pintu altar, namun tubuhnya kini hampir tak berbentuk manusia. Kulitnya meleleh seperti lilin, tulangnya terlihat di beberapa bagian, dan matanya berputar sendiri di rongga tengkorak. Di belakang Yuda, sosok perempuan bergaun putih muncul. Wajahnya pucat, namun senyumnya begitu lebar hingga telinganya. Pria tua yang tadi membantu Raka tiba-tiba muncul di sampingnya, menarik napas terengah. "Raka, dia bukan Yuda lagi. Dan perempuan itu, dia pemilik rumah ini. Namanya Sari. Dukun hitam yang mengikat ratusan arwah di sini." Sari melangkah maju. Langkahnya tak mengeluarkan suara. "Kau membakar bukuku. Itu artinya kau telah membebaskan semua arwahku. Tapi setiap kebebasan butuh pengganti." Raka mundur, punggungnya menempel ke dinding. "Gue nggak mau ikut permainan gila lu." Yuda tertawa, suaranya bergema hingga seluruh ruangan bergetar. "Terlambat, Rak. Lu udah jadi bagian dari rumah ini." Pria tua itu berbisik di telinga Raka. "Kalau kau mau selamat, kau harus keluar sebelum lukisan itu menatapmu." Raka langsung melirik ke lukisan Sari di dinding. Mata dalam lukisan itu mulai bergerak, perlahan mengarah padanya. Tanpa pikir panjang, Raka berlari, melompati meja, dan menerobos jendela.
Pecahan kaca menghujani tubuhnya. Ia jatuh di tanah basah, dadanya sesak, napasnya memburu. Ia berdiri, melihat sekeliling, udara pagi segar, suara burung berkicau, sepertinya ia benar-benar keluar. Rumah itu tak terlihat dimanapun. Raka berjalan cepat meninggalkan tempat itu, tapi setiap langkah terasa lebih berat. Saat ia melihat ke bawah, kakinya tertutup lumpur hitam yang bergerak seperti hidup. Lumpur itu merayap ke atas, melilit tubuhnya, menariknya ke tanah. Raka menjerit, meraih batang pohon terdekat, tapi genggamannya terlepas. Dunia di sekelilingnya menggelap dan suara tawa Yuda terdengar lagi. Lebih keras, lebih dekat. Gue bilang kan Rak, gak ada yang keluar dari rumah ini. Semuanya gelap. Lalu suara pintu berderit terdengar. Raka membuka mata dan mendapati dirinya duduk di ruang tamu rumah guna-guna. Di depannya, Sari menatapnya sambil tersenyum. Selamat datang di rumahmu yang baru. Jeritan Raka memenuhi seluruh rumah, disusul bunyi langkah kaki pelan yang menjauh di lorong. Tamat. Kalau kamu berani dan ingin terus mengikuti teror dari rumah ini, klik tombol subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Biar mereka tahu bahwa di dunia ini ada tempat yang tak pernah mengizinkan siapapun pulang. Like kalau kamu merinding dan tulis di kolom komentar. Beranikah kamu masuk ke rumah ini?